Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 3 Agustus 2024. Happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu pertama di bulan Agustus yang diinisiasi oleh gereja sebagai Sabtu Imam. Mari kita berdoa bagi para imam supaya mereka semakin 3S, hidup setia, hidup suci, dan penuh dengan sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada pepatah yang mengatakan silent is gold, diam itu emas. Memang pada tempat dan konteksnya saya kira betul diam itu dapat berarti emas. Namun bicara juga bisa menjadi mutiara dan bahkan berlian yang indah ketika apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan sungguh berarti dan bermakna. Berhadapan dengan ketidakadilan, orang cenderung diam dan tidak peduli. Sementara berhadapan dengan hoax, berita bohong, orang dengan lantang menjadi corong atas berita itu. Saya kira kita perlu untuk mendengar suara hati dan jujur atas seruan hati nurani yang ada di dalam kalbu ini, yang selalu ingin menyuarakan yang baik, menyuarakan yang benar, yang ingin selalu menyuarakan suara Allah, suara kebenaran dalam kehidupan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang kisah wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kematiannya menjadi tragedi karena Yohanes menyatakan kebenaran kepada Herodes bahwa tidak halal mengambil Herodias yang menjadi istri saudaranya. Namun atas teguran itu, Herodias dan Herodes menaruh dendam dan amarah kepada Yohanes Pembaptis. Herodes menangkap Yohanes, menjebloskannya ke dalam penjara, dan pada momen ulang tahunnya menjadi kesempatan bagi Herodias untuk melampiaskan amarah dan dendamnya.
Putrinya disuruh nari di hadapan tamu-tamu dan di hadapan Herodes. Ketika Herodes mabuk kepayang oleh karena tari-tarian dari putri Herodias ini, maka ia bersumpah bahwa akan memberikan apa saja yang akan diminta oleh anaknya ini. Dan anak ini datang ke ibunya dan bertanya, apa yang harus kuminta? Dan ibunya mengatakan, kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Dan itulah yang diminta anak ini kepada Raja Herodes. Akhirnya karena sumpahnya itu, Herodes pun akhirnya mengabulkan permohonan dari putri Herodias ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya membaca menurut penelitian, bayi itu dapat berbicara dan merangkai kata-kata dibutuhkan waktu selama lebih kurang 2 tahun. Namun saya kira untuk menjaga kata-kata dan mulut kita dari hal-hal yang buruk dibutuhkan waktu seumur hidup. Untuk itu, bijak dalam berkata-kata merupakan perjuangan kita di dalam hidup ini. Terkadang karena kesenangan, karena mabuk kepayang, kata-kata kita menjadi tidak terkendali. Begitu juga ketika emosi melanda, kata-kata kita bisa menjadi prahara bagi yang lain. Mari kita jadikan mulut ini sebagai berkat. Dan mulut ini akan menjadi berkat kalau senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Sudahkah kita menjadikan mulut kita sebagai berkat bagi yang lain? Ketika kita mudah mengucap syukur dan ketika kita senantiasa berdoa, maka mulut ini jadi berkat buat yang lain. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.